Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy sampai ke derajat kafir? Baik. Dalam hal ini ya ada dua sisi jawaban. Yang pertama, apa penyebab dia mengingkari? Apakah dia mengingkari sifat istiwa tersebut atau mungkin sifat-sifat yang lain, atau secara lafaznya dia menetapkan tapi dia mentakwil, ya, mentakwil maksud dari sifat tersebut. Baik. Karena seorang yang mengingkari sesuatu yang telah jelas dan terdapat dalam Al-Quran, mengingkari, apa hukumnya? Dia mengatakan aqimus sholat, oh enggak ada sholat itu, apa hukumnya? Kafir ya akhi. Ya. Kutiba alaikumus syahru Ramadan, oh enggak ada itu puasa Ramadan itu, apa hukumnya? Alaysa bimumin, bukan seorang mu'min itu, kafir. Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam, aqimus shalah. Ya. Mengatakan enggak ada itu hukum potong tangan itu, pencuri. Beda ya, beda dia tidak bisa menerapkannya. Tapi mengatakan enggak ada itu. Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqtu aydihim jazaa'an man kasaba nakala min Allah. Jadi mengingkari sesuatu yang telah tetap dalam Al-Quran, ada kufur. Ya, ini pertama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang istiwa berapa kali? 7 kali. Dengan redaksi yang sama, istawa ala. Tsumma istawa ala al-'arsy, dalam surat Thaha, Ar-Rahman istawa. Baik, 7 ayat dengan redaksi yang sama, Allah yang mengatakan tentang dirinya, kemudian Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, ya, sahabat menerimanya, tidak ada yang mengingkari. Maka tatkala mengingkari sifat tersebut, ya, diingkari, Allah mengatakan Allah tidak istiwa, ini jelas kufur. Tapi kalau dia, ya, mentakwil, iya istawa, tapi apa maksudnya? Oh, istawa artinya istaula. Nah, beda hukumnya. Di sini dia mentakwil. Ya. Iya, istawa dibaca juga. Istawa. Nah, lalu ditanya apa arti istawa? Mulai, oh ya, istawa artinya istaula, berkuasa. Karena kalau istawa bermakna Allah itu tinggi di atas arsy, berarti Allah menyerupai makhluk, menyerupai dan seterusnya. Hah, begitu. Itu ta'wil. Nah, disinilah ya para ulama ahli sunnah tidak memvonis kafir ahlul kalam yang mengingkari demikian atau karena ta'wil tadi, dikenakan mentakwil. Mentakwil mereka karena syubhat di kepalanya. Nah, jadi kalau kena dia tadi tidak menetapkan karena ada pentakwilan tadi, ya, maka di sini mereka dihukumi kepada orang-orang ahlul bidah wal ahwa, tidak bisa divonis kufur. Jadi itu perbedaannya. Nah, dan penyebab mereka mentakwil itu ya karena syubhat tadi, karena pemikiran tasbih yang ada dalam benak pikiran mereka. Kalau mereka terang-terangan, oh ya enggak ada sifat istiwa itu, ya, enggak ada sifat turun Allah itu. Padahal Rasul mengatakan, ya, tapi mereka untuk turun itu ya bukan turun yang hakiki, majazi kata mereka. Lalu siapa yang turun? Yang turun ya itu rahmat Allah atau malaikat atau perintah. Tapi ya jamaah, untuk apa rahmatnya sampai ke langit, bumi saja nggak sampai ke bumi? Untuk apa? Kita yang butuh rahmat. Tidak. Baik. Kalau yang malaikat yang turun,
Boleh malaikat mengatakan siapa yang berdoa aku kabulkan. Boleh malaikat diibadati, memohon pada malaikat. Siapa yang mohon pada malaikat kufur dia. Karena malaikat tidak bisa diibadati, tidak berhak diibadati. Malaikat mengatakan siapa yang mohon keampunan aku ampuni. Bisa malaikat mengampuni dosa kita? Enggak bisa. Jadi kita imani Allah itu turun sesuai dengan kebesaran keagungannya. Ya. Tapi mereka mentakwil. Seperti juga tangan. Allah mengatakan yadullah. Mereka enggak ayat dibaca juga ayat, tapi itu majazi. Maksudnya kekuatan kata mereka. Tapi intinya tatkala ditakwil itu mengingkari. Tapi beda dengan terangan, enggak ada tangan Allah. Enggak ada, enggak benar ayat itu, enggak ada tangan-tangan Allah gitu ya. Itu jelas kufur ya. Tapi oh ya, tangan. Yadul dibaca juga yadullah, tapi apa maksudnya? Oh itu kekuatan. Ya, istawa dibaca juga, tapi apa maksudnya istaula berkuasa? Nah, ini pentakwilan. Beda hukumnya. Paham ya? Nah, ini tentang masalah yang mengingkari atau sifat-sifat Allah tabaraka wa taala.